Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season keempat episode pertama. Yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tahu dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silahkan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin, sebelum saya lanjutkan videonya, baiknya sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Oke guys, di season keempat ini kita sudah memasuki art terbaru dari anime ini, yakni Hashira Training Art, yang dimana ceritanya bakalan bertajuk pelatihan Hashira atau pilar untuk mendapatkan tanda pemburu iblis, seperti halnya Tanjiro, Muichiro, dan Mitsuri yang sudah berhasil mendapatkan tanda itu di pertarungan sebelumnya. Lalu rencana pemindahan dan pembangunan ulang desa Penempa Pedang sudah dilakukan seperti yang terlihat di scan ini. Nah, terlihat warga desa yang sudah berkemas-kemas untuk meninggalkan desa sebelum malam tiba. Itu dikarenakan dikhawatirkan bakalan ada serangan balasan iblis berperingkat tinggi yang bisa membunuh semua penduduk desa Penempa Pedang. Nah, setelah permasalahan desa Penempa Pedang sudah selesai, di sini kita kembali lagi ke kediaman kupu-kupu, di mana Tanjiro yang sudah sadar setelah pertarungannya dengan iblis bulan atas. Di sini Goto menjenguk Tanjiro yang baru sadar, dan Goto pun mengatakan kepada Tanjiro bahwa desa Penempa Pedang sudah dipindahkan ke desa mati. Dikarenakan Tanjiro yang masih belum sadar selama 7 hari yang lalu, jadi Tanjiro tidak mengetahui bahwa desa Penempa Pedang sudah dipindahkan. Nah, Goto yang melihat kondisi Tanjiro udah agak mendingan di sini, ya pun mengatakan kepada Tanjiro, "Apakah kamu sudah bisa makan?" Dan Tanjiro pun mengatakan, "Ya, aku bisa makan sekarang." Nona Mitsuri juga bilang untuk makan yang banyak. Namun di sini Goto mengatakan kepada Tanjiro, "Tetapi orang itu sepertinya agak aneh ya. Pilar cinta dan pilar kabut tidur selama 2 hari. Lalu kekuatan mereka pulih total pada hari ketiga." Nah, mengetahui akan hal itu, Tanjiro mengatakan kepada Goto, "Benarkah? Mereka sangat mengagumkan." Tetapi di sini dengan wajah Goto yang terlihat pucat, berpikiran, "Kau juga perlahan mendekati level mereka." Dan Goto pun mengatakan kepada Tanjiro, "Ya, setidaknya kau pulih dengan cepat. Aku senang semuanya masih hidup." Nah, seketika itu pun juga Goto dengan wajahnya yang sangat penasaran di sini, ia pun bertanya kepada Tanjiro, "Nah, aku dengar hal buruk sudah terjadi pada adikmu. Apakah dia baik-baik saja?" "Ya, adikku baik-baik saja," ucap Tanjiro. "Dia bisa berjalan di bawah sinar matahari sekarang. Apakah itu hal yang buruk, Goto?" Nah, dengan wajah yang nampak bingung di sini Goto pun mengatakan, "Apa yang bakalan terjadi mulai sekarang? Sebenarnya apa yang terjadi pada adikmu?" Mendengar perkataan Goto, di sini Tanjiro mengatakan mereka sedang mencari tahu, tapi kami masih belum tahu apakah dia akan kembali menjadi manusia atau malah akan menjadi iblis sepenuhnya. Namun di sini Goto mengira yang menyelidiki kondisi Nezuko sekarang adalah Nona Shinobu, tetapi dikarenakan Goto tidak mengetahui dan ia belum tahu siapa yang dimaksud Nyonya Tamayo. Lalu tiba-tiba Tanjiro yang sedang makan tersedak, hingga Goto pun langsung menepuk punggung Tanjiro dan mengatakan kepada Tanjiro, "Astaga, makanmu terlalu tergesa-gesa. Kau baru saja pulih, jadi santai saja. Tidak ada pemburu iblis yang sedang dalam kondisi parah. Jadi mereka sedang bermain dengan Nezuko sekarang. Karena sekarang ia bisa bicara sedikit." Nah, mendengar perkataan Goto, di sini Tanjiro mengatakan, "Oh, benarkah? Itu bagus sekali." Namun di sini Goto mengatakan lagi kepada Tanjiro bahwa situasi akan kacau kalau bocah berambut kuning itu datang. Yang tak lain itu adalah Zenitsu. Oke guys, kita lanjut lagi di scene selanjutnya, di mana Zenitsu yang baru saja tiba di sini kegirangan melihat Nezuko. Namun di sini Aoi dan Kyo nampaknya tidak senang dengan teriakan Zenitsu dan menyuruhnya untuk diam. Lalu dengan wajah yang sangat berseri-seri, di sini Nezuko menyambut Zenitsu dengan mengatakan selamat datang. Nah, ketika itu pun juga Zenitsu mendekati Nezuko dan mengatakan, "Kamu cantik sekali. Aku akan mati terkena serangan jantung." Tetapi Aoi yang ada di belakang meneriaki Zenitsu, "Ya, benar, cepat mati saja."
Lalu Zenitsu yang nampak kagum melihat Nezuko lagi-lagi mengatakan, "Apa-apaan ini? Nezuko bisa bicara. Apakah ini untukku? Apakah karena aku? Apa dia bekerja keras demi aku? Oh iya, pekerjaanku sudah selesai. Bisakah kita menikah sekarang?" Namun lagi-lagi Aoi dengan wajah yang nampak kesal meneriaki Zenitsu, "Nyala dari sini." Namun di sini terlalu mempedulikan perkataan Aoi dan ia pun hanya fokus pada Nezuko dan mengatakan, "Nezuko di bawah bulan sangatlah cantik, tapi Nezuko di bawah matahari lebih menakjubkan. Kalau kita menikah, aku akan memberimu makan belut dan sushi setiap hari. Jadi, kumohon menikahlah denganku." Namun di sini nampaknya Nezuko hanya mengingat nama Inosuke saja, dikarenakan 2 hari yang lalu Inosuke datang ke kediaman kupu-kupu, dikarenakan dia terluka dan ia pun berhasil membuat Nezuko mengingat namanya. Namun kondisi yang dialami Nezuko belum diketahui dan ini membuat Zenitsu marah, dikarenakan Nezuko hanya mengingat nama Inosuke. Oke guys, kita lanjut lagi di scene selanjutnya, di mana hari itu di rumah Tuan Ubayashiki diadakan pertemuan darurat untuk semua pilar. Lalu si pilar angin yang bernama Senemi Shinasugawa mengatakan, "Aku iri pada kalian sialan. Kenapa aku tidak pernah bertemu iblis bulan atas? Tidak semua orang bisa bertemu mereka. Tapi bagaimana keadaan kalian? Mitsuri Tokito," ucap si pilar ular yang bernama Iguro. Nah, mendengar perkataan Iguro di sini Mitsuri mengatakan, "Aku merasa jauh lebih baik, namun keadaan Tokito nampaknya belum pulih sepenuhnya." Lalu si pilar batu yang bernama Himajime mengatakan, "Kalau kita sampai kehilangan pilar lagi, para pemburu iblis akan kesulitan. Tapi bisa mengalahkan 2 iblis bulan atas adalah hal yang sangat mulia. Dan itu sangat mengejutkan sekali. Kalian berdua bisa pulih dengan cepat. Apakah ada sesuatu yang terjadi?" ucap si pilar serangga yang bernama Kochu Shinobu. Serta si pilar air yang bernama Gyu mengatakan, "Tuan Oyakata mungkin ingin berbicara semua hal yang termaksud hal itu." Nah, seketika itu pun juga muncullah Nona Ubayashiki Amane beserta anak-anaknya dan mengatakan maaf telah membuat kalian menunggu untuk pertemuan pilar hari ini. Dan ia juga menyampaikan kondisi Tuan Oyakata yang semakin memburuk, sehingga ia meminta maaf karena dia tidak bisa hadir di pertemuan ini. Nah, mendengar kabar tersebut di sini Himajime mengatakan, "Kami mengerti. Aku akan berdoa agar api kehidupan Tuan Oyakata bisa berkobar sedikit lebih lama lagi, bahkan meski hanya untuk 1 hari, dan agar kau bisa tetap tabah, Nyonya Amane." Lalu Nyonya Amane melanjutkan perkataannya lagi dan menyampaikan pesan Tuan Oyakata ke semua pilar bahwa dia sangat berterima kasih. "Aku yakin kalian semua telah mendengar hal ini. Ada iblis yang berhasil menaklukkan matahari dan sekarang dia di sini. Musang kemungkinan akan mengubah tujuannya dan mengejar iblis tersebut sehingga dia sendiri bisa menaklukkan matahari. Pertempuran besar akan segera dimulai." Lalu kami mendapat laporan bahwa ada sebuah tanda aneh yang muncul pada Mitsuri dan Tokito saat mereka bertempur melawan iblis bulan atas keempat dan kelima. Jadi aku ingin bertanya, bagaimana kalian bisa mendapatkan tanda itu dan apa saja syarat untuk mendapatkannya? Namun di sini wajah Mitsuri nampaknya kebingungan, serta Tokito juga yang tidak mengetahui soal tanda yang muncul pada dirinya. Jadi di sini Nyonya Amane menjelaskan soal tanda itu kepada semua pilar yang berada di pertemuan ini. Nah, selama masa Sengoku ada beberapa ahli pedang dari napas pertama yang nyaris mengakhiri hidup Musang. Mereka semua memiliki tanda yang mirip dengan lambang iblis. Informasi ini telah diwariskan secara turun-temurun. Jadi beberapa orang mengetahui hal tersebut, tetapi di sini nampaknya Shinasugawa tidak pernah mendengar hal itu dan ia pun mengatakan kepada Nyonya Amane, "Tapi aku belum pernah mendengarnya. Jadi mengapa kita menyembunyikan hal tersebut?" Nah, itu dikarenakan banyak orang yang merasa tanda itu tidak pernah muncul, dan karena itulah informasi tanda-tanda itu semakin pudar seiring berjalannya waktu. Mungkin hal tersebut tidak pernah ditulis dan organisasi pemburu iblis hampir runtuh berkali-kali, sehingga mungkin penerusnya mati dalam masa-masa tersebut, ucap Nyonya Amane. Namun satu hal yang pasti yang kami ketahui, ketika seseorang memperoleh tanda tersebut, tanda itu akan menyebar ke orang lain, seolah-olah tanda itu beresonasi.
Nah, seperti itulah salah satu ahli pedang napas pertama mengatakannya. Dan saat ini orang pertama yang memiliki tanda itu bukanlah salah seorang pilar yang ada di sini, melainkan Kamado Tanjiro. Dia adalah orang pertama yang memiliki tanda itu. Namun ketika kami menanyakan tentang tanda itu, dia sangat kesulitan untuk menjelaskannya bagaimana dia memperoleh tanda tersebut. Kami sudah hampir menyerah, tapi kemudian kami mendapatkan kabar bahwa ada dua pilar yang juga mendapatkan tanda itu. Jadi kumohon beritahu kami, Nyonya Mitsuri dan Tuan Tokito. Nah, seketika itu pun juga pilar Mitsuri menjelaskan bagaimana ia mendapatkan tanda tersebut. Namun lagi-lagi penjelasan Mitsuri tidak dapat dipahami oleh semua orang yang berada di pertemuan ini. Dan ia pun meminta maaf, yang tak lain sifat pilar Mitsuri lagi-lagi mirip seperti Tanjiro. Namun di sini si pilar Tokito sedikit lebih menyadari soal tanda itu dibandingkan pilar Mitsuri, dan ia pun memberitahukan apa yang dirasakan pada saat tanda itu muncul di dirinya. Dan mengatakan, aku tidak menyadari kalau aku memiliki tanda, tapi jika aku mengingat pertempuran sebelumnya, aku sadar ada beberapa hal yang berbeda. Kalau seseorang memenuhi syarat ini, mungkin dia bisa memperoleh tanda itu. Jadi izinkan aku memberitahu kalian bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, mula-mula aku tidak bisa bergerak pada pertarungan sebelumnya karena terkena racun. Jadi aku mencoba menggunakan napasku untuk memperlambat penyebaran racunnya dalam aliran darahku. Namun pada saat itu anak yang mencoba melindungiku nyaris kehilangan nyawanya dan membuat ingatan lamaku kembali. Lalu aku jadi sangat marah dan membuat emosiku kehilangan kendali. Aku rasa detak jantungku sampai melebihi 200 bpm dan tubuhku menjadi sangat panas, sekitar melebihi 39 derajat. Tapi kenapa kau bisa bergerak dalam keadaan seperti itu? Itu sangat membahayakan hidupmu, ucap pilar Shinobu. Nah, karena itulah aku rasa hal ini bisa dijadikan bahan uji coba. Akankah kau mati atau tidak? Itu mungkin perbedaan antara mereka yang muncul tandanya dan yang tidak, ucap pilar Tokito. Namun di sini Nyonya Amane merasa ada hal yang salah dengan kondisi tubuh seperti itu, dan si pilar Tokito menjelaskan lagi. Dan ia pun mengatakan, ya, ketika Shinobu merawat lukaku, aku mengalami demam. Suhu yang terlihat di termometer sekitar 39 derajat. Kurasa aku memiliki suhu tubuh yang sama ketika tanda itu muncul. Nah, mendengar penjelasan pilar Tokito, di sini pilar Mitsuri baru menyadarinya. Dan ia pun mengatakan, oh begitu rupanya. Serta si pilar angin mengatakan, jadi semudah itu ya. Dan juga pilar air mengatakan, aku iri terhadap orang bodoh yang bilang ini hal mudah. Yang tak lain perkataan si pilar air ini menyinggung perkataan si pilar angin dan si pilar ular. Lalu si pilar serangga mengatakan sepertinya memunculkan tanda ini akan menjadi prioritas utama bagi para pilar. Dan si pilar batu menyetujui itu dan meminta tolong kepada Nyonya Amane untuk menginformasikan ini kepada Tuan Oyakata kalau kita akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Jadi beliau bisa tenang. Nah, mendengar perkataan pilar batu di sini, Nyonya Amane dan kedua putrinya lalu berterima kasih dan mengatakan, tetapi ada satu hal yang ingin kukatakan tentang pelatihan tanda kalian. Apa itu, ucap pilar Mitsuri. Nah, mereka yang telah memunculkan tanda harus ikut berpartisipasi, tidak peduli tanda itu muncul pada siapa, dan tidak ada pengecualian. Lalu di sini Nyonya Amane dan kedua anaknya meninggalkan pertemuan itu, serta pilar batu mengatakan, tapi jika kita benar-benar akan melakukan ini, apa yang akan terjadi padaku sekarang? Dan juga si pilar air yang berniat pamit dikarenakan Nyonya Amane sudah pergi. Tapi lagi-lagi di sini pilar angin mengatakan kepada si pilar air, wah, tunggu sebentar kawan. Jangan pergi dulu. Kita harus menyusun rencana untuk kedepannya, bukan? Nah, kalian berenam saja yang membahasnya. Itu tidak ada urusannya denganku, ucap si pilar air. Nah, mendengar perkataan si pilar air, di sini si pilar ular langsung memotong perkataan si pilar air. Wah, apa maksudmu? Tidak ada urusannya denganmu. Kau tidak paham posisimu di sini sebagai pilar, atau apakah kau berencana berlatih terlebih dahulu tanpa kami? Kau tidak bicara apapun selama pertemuan. Namun di sini si pilar air langsung saja pergi, dan si pilar angin langsung meneriaki, tunggu sialan. Dan juga pilar serangga mengatakan, tolong katakan saja pada kami alasanmu. Kau tidak memberi kami alasan apapun. Nah, sembari berjalan meninggalkan pertemuan itu, di sini si pilar air hanya mengatakan kepada semua pilar yang berada di sini, aku tidak seperti kalian.
Lalu tiba-tiba si pilar angin mengatakan, "Wow, kau membuatku marah. Kau berkata hal yang sama sebelumnya. Apa kau mengejek kami semua?" Nah, seketika itu pun juga si pilar angin berniat menyerang pilar air. Dan si pilar cinta melerainya. Dan ia pun mengatakan, "Jangan bertengkar kalian semua." Nah, akibat kegaduhan itu tiba-tiba di sini pilar batu langsung mengeluarkan auranya. Dan semuanya merasakan kekuatan yang sangat besar. Sehingga si pilar angin menghentikan serangannya. Dan si pilar batu pun mengatakan, "Duduklah, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Aku punya rencana untuk kalian semua." Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 1 siasat 4 part kedua Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di video selanjutnya. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILTI.